Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bincang-bincang tentang pentingnya Tekno Ikhlas ya, karena banyak juga yang pengen tahu apa sih Tekno Ikhlas itu. Jadi seminarnya itu saya lakukan sebulan sekali saja, tapi ketika ada permintaan maka bisa kondisional. Namun tujuan dari saya melaksanakan seminar Tekno Ikhlas itu yang paling utama adalah bagaimana kita berniat untuk berubah dulu mindsetnya. Tetapi nanti ketika memang kasusnya sangat berat, maka itu membutuhkan bantuan terapi energi, melepaskan energi negatif. Dan itu ada partnernya, teman saya gitu ya, yang dilakukan seminggu sekali setiap hari Senin. Jadi saya udah ngerasakan sendiri ya manfaatnya ya, ketika memang sepertinya fisik kita itu kuat, kita itu sudah bisa menerapkan teori-teori yang ada di dalam Tekno Ikhlas. Namun ada kalanya tersimpan sesuatu yang tidak dapat kita keluarkan dari alam bawah sadar kita. Maka disitulah pentingnya pelepasan energi, dan saya bisa merekomendasikan untuk tingkat yang lebih membersihkan diri kita lagi agar menjadi lebih refresh pikiran dan hatinya dengan mengikuti pengobatan pelepasan energi negatif tadi. Nah, jadi yang pertama ini saya ingin bincang dulu tentang apa itu Tekno Ikhlas ya. Jadi Tekno Ikhlas itu adalah singkatan dari teknologi untuk meraih ikhlas. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi itu identik dengan yang namanya komputer, laptop. Begitu juga kita bisa sehebat dan secanggih komputer dan laptop. Kita juga bisa diobati seperti komputer dan laptop. Ketika komputer dan laptop punya program, maka kita pun punya program yang diisi dari mulai kita dalam kandungan. Apakah program tersebut baik atau tidak? Masa balita kita, masa remaja kita, apakah diisi dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang baik atau tidak? Ketika programnya itu sudah baik, maka hasilnya pun baik. Tetapi ketika programnya itu tidak baik, maka itulah yang perlu kita install ulang, atau kita refresh, atau bila perlu kita perbaiki dengan cara pelepasan energi tadi gitu. Jadi kalau di Tekno Ikhlas ini lebih ke mengubah mindset sehingga menjadi refresh. Namun untuk install ulangnya itu lebih tepatnya ketika pelepasan energi. Jadi akarnya itu yang harus kita tujukan itu untuk mengubah diri kita adalah ketika kita sudah mampu mengetahui bahwa diri kita ini adalah orang yang hebat ya. Seperti komputer, kita juga punya hardware, software, operating system, dan keyboard. Kita punya semua itu. Bedanya adalah hardware-nya kita itu adalah otak, dan ketika kita bicara software-nya kita itu adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan selanjutnya ada operating system. Operating system itu adalah hati nurani kita. Jadi hati nurani kita itu yang bisa menentukan, karena di dalam tubuh kita itu ada satu hal yang mempengaruhi ya. Apabila itu baik, maka baiklah semua. Jadi operatornya itu adalah hati kita. Sedangkan yang satunya lagi adalah keyboardnya itu adalah panca indera kita. Jadi kita gunakan untuk apa panca indera kita? Untuk melihat apa? Untuk merasakan apa? Dan untuk meraih apa? Dan selanjutnya ketika kita sudah mengetahui fungsi-fungsinya tersebut, maka kita pun dapat melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi visi misi berdasarkan keislaman. Jadi kita bisa lakukan, ada nanti akan diisi ya
kolom-kolomnya amalan harian yang dapat membuat kita mampu meraih ini ikhlas tadi ketika kita mau merefreshnya. Tapi itu tadi ya, ketika dia sudah tingkatnya itu parah, kita harus bekerja sama dengan orang yang mau memberikan pelepasan energi negatif tadi. Dan itu backgroundnya teman saya yang hadir di setiap Senin setelah zuhur. Dan tentunya sudah saya rasakan juga ya, ketika saya pelepasan energi negatif kemarin itu ternyata ada tersimpan satu sosok lah ya, yang tidak perlu saya ceritakan kenapa sosok itu tersimpan dalam tubuh saya. Sebelumnya juga saya sudah pernah juga. Nah, jadi kita juga perlu ya, ibaratnya tubuh kita ini seperti barang tadi ya, yang perlu diservis juga gitu ya. Jadi yang diservis itu bukan hanya melalui amal ibadah kita, tapi bagaimana kita juga butuh bantuan untuk bisa mendapatkan suplemen tadi. Jadi suplemen hati kita tadi itu, yang pertama dulu pernah saya melalui terapi energi SEP ya, itu ada yang keluar juga satu sosok. Jadi saya nggak banyak nyimpen sampah ya, palingan satu-satu gitu, karena mungkin saya nggak kuat menghadapi virus yang satu-satu tadi itu. Nah, setelah diobatin itu, nah ini ada terapi lain lagi, bukan terapi SEP, terapi pelepasan energi yang berbeda lagi, dan ternyata tersimpan juga satu orang berikutnya. Ya mudah-mudahan ketika sudah lepas ini tidak ada lagi deh yang tersimpan lagi gitu ya, karena tanpa kita sadari kadang jiwa kita lemah sehingga ada menyimpan energi negatif, sehingga kita menyimpan kebencian dan tidak mampu memaafkan. Padahal sepertinya kita sudah memaafkan, ternyata alam bawah sadar kita itu belum bisa memaafkan. Nah, di situ pentingnya pelepasan energi negatif. Nah, kalau bisa ya memang kita bermain dengan pelepasan energi negatif itu ya minimalnya setahun sekali lah, untuk membersihkan dan mengetahui ada nggak sih dalam alam bawah sadar kita itu menyimpan sesuatu yang ternyata belum bisa kita terima. Tetapi kalau kita ternyata setahun sekali pun tidak dapat ini ya, menyimpan energi negatif tersebut, berarti hebat gitu ya. Kalau saya baru 2 orang yang ternyata berbeda gitu ya. Tapi yang kedua ini kemarin ya, itu berbeda dengan yang orang sebelumnya. Jadi orang yang sebelumnya itu sudah bisa saya lepaskan dari alam bawah sadar saya, dan ini ada produk baru lagi yang berusaha untuk saya hilangkan, sehingga nanti ketika ada terapi lagi mudah-mudahan juga hilang seperti yang sosok yang pertama tadi. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mau memperhatikan hati kita, pikiran kita, insya Allah kita pun akan sehat fisik, jiwa, dan raganya. Semoga kita dapat memperhatikan diri kita ya. Dan salah satunya yang saya ingin buktikan adalah bahwa Tekno Ikhlas ini merupakan sarana untuk membantu teman-teman sekalian dari sisi mengubah mindset ya. Tetapi kalau ingin terapi batin yang lebih dalam, saya tadi mengatakan bahwa itu bidangnya pelepasan energi negatif oleh teman saya. Jadi tidak ada salahnya ketika kita coba berbagai macam keilmuan, dan kita sendiri juga akan merasakan manfaatnya. Dan ketika kita ingin lancar rezekinya, itu juga ada teman saya ya, Ibu Dina Sofia, itu trainer magnet rezeki. Nah, jadi ketika kita sudah memperbaiki keikhlasan kita sudah lepaskan energi negatif dalam tubuh kita, dan kita masukkan magnet rezeki dalam diri kita, maka semuanya pun akan enak gitu ya. Jadi demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.